semuanya, perkenalkan nama aku Nukfa Dinda Alfi. Aku merupakan salah satu mahasiswi dari Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Jadi berhubung hari ini semuanya pada rame-rame semua nih, jadi aku kayak pengen memberikan sebuah sebuah wejangan yang sepertinya anak muda itu membutuhkan, dan itu termasuk untuk diriku sendiri ya. Jadi aku akan mengangkat pembahasan tentang rasa insecure, tapi fokus aku kali ini yaitu untuk berdamai dengan rasa insecure itu sendiri. Penasaran kan? Jadi aku pengen kita mengenali dulu apa sih rasa insecure itu. Jadi rasa insecure itu merupakan rasa kecemasan, rasa kekhawatiran, rasa kayak nggak percaya diri, atau kayak merasa diri itu kurang terus. Kayak itu sih inti dari rasa insecure itu. Nah, kebanyakan orang-orang yang insecure ini tuh terlalu percaya bahwa mereka itu bernilai rendah gitu loh, bernilai rendah dari orang lain. Kayak misalnya ada orang yang lebih bisa daripada mereka menilai, saya nggak bisa kayak dia, saya kurang nih gitu. Kayak lebih to the point-nya itu, sederhananya itu aku bakal menjelaskan rasa insecure itu kayak begitu. Nah, rasa insecure ini tuh terbagi dari beberapa macam. Ada yang rasa insecure-nya karena fisik, rasa insecure-nya karena kemampuan, atau rasa insecure-nya karena intelektual sendiri. Nah, kita bakal bahas satu persatu, dan fokus kita jangan lupa ya, kita bakal fokus untuk berdamai dengan rasa insecure itu tadi. Jadi ketika seseorang itu berdamai dengan rasa insecure-nya, mereka itu nggak butuh orang lain untuk menilai atau mengklaim diri mereka sendiri, atau kayak menempatkan posisi di masyarakat kalau mereka itu ada di level berapa. Nggak akan pernah itu terjadi lagi gitu. Kayak ketika orang merasa tidak percaya diri karena bentuk badan, kulit, atau kemampuan mereka, atau dari segi apapun yang membuat mereka merasa rendah tadi itu, secara tidak langsung mereka memancarkan aura-aura yang negatif, atau aura-aura yang membuat orang lain itu jadi keberatan untuk berkomunikasi sama orang itu secara langsung. Kayak dia aja ngerasa canggung sama kita, gimana cara kita untuk memulai komunikasi sama dia gitu kan. Ada banyak hal yang menyebabkan rasa insecure ini. Kayak faktornya itu baik dari luar maupun dalam. Kayak di dalam diri kita sendiri, kita overthinking sendiri gitu. Kayak kalau dilihat-lihat di cermin muka aku pesek banget ya gitu. Kalau misalnya ini kulitnya hitam, jerawatnya banyak nih, aku harus ngerasa aduh ini gimana, ini kurang gitu kan. Kalau dari faktor dari luar itu, dari tatapan orang lain, kayak kita bisa aja kan salah mengartikan orang-orang menatap kita. Kayak padahal orang itu biasa aja sih natapnya gitu kan, tapi kita mengklaim, wah ini gara-gara pakaian aku yang kayak gini ya, atau ini gara-gara wajah aku yang kayak gini ya. Kayak kita yang membuat diri kita itu terbebani sendiri gitu, tanpa kita mengetahui orang itu bahkan gak memikirkan itu. Nah, faktor yang dari luar ya itu tadi, ketika kita merasa bahwa kita tidak apa-apa, tapi orang-orang justru mengklaim bahwa hai Dinda, kamu kok gendutan ya sekarang gitu. Kayak gitu. Jadi dari sekian banyak greeting yang dijelaskan oleh guru kita semenjak di sekolah, kenapa harus salam gendut yang duluan diucapkan gitu. Kayak poinnya itu sih, itu menurut aku jatuh lebih ke attitude, karena orang itu sebenarnya ingin berbasa-basi, tapi basa-basi yang mereka kenali selama ini tuh ya klaim fisik gitu, bukan hai apa kabar, kamu gimana sekarang, lancar kuliahnya, kan gitu. Jadi banyak orang-orang yang mensalah artikan, sehingga menyebabkan diri kita sendiri itu insecure dari luar maupun dalam gitu faktor-faktornya. Selanjutnya, ketika orang ingin berdamai dengan rasa insecure-nya itu, mereka harus mengenali diri mereka sendiri dulu. Kayak kita kenal nih, kalau misalnya kita dihadapkan dengan posisi ini, kita akan bersikap ini seperti biasanya. Kita suka ketika orang memperlakukan kita seperti ini. Kita tidak suka ketika orang memperlakukan kita seperti ini. Kita kenal sama diri kita sendiri. Kita kenal kita gak maunya apa, kita sukanya apa, kita takutnya sama hal apa. Pokoknya kita kenal sama diri kita sendiri. Jadi ketika kita kenal sama diri kita sendiri, kita tuh jadi bisa memikirkan langkah-langkah apa yang membuat diri kita itu gak bakal terjebak dalam situasi insecurity tadi gitu.
Kayak kalau misalnya kita memposisikan diri kita sebagai orang yang takut pada situasi ini, ya kita bakal insecure gitu kan, kita bakal kalah di posisi itu. Tapi kalau kita memposisikan diri kita sendiri sebagai I'm proud of myself gitu kan, saya bisa bangga sama diri kita sendiri, makanya saya nggak peduli ketika orang-orang berkata seperti itu. Setelah kita mengenali diri kita sendiri, timbul rasa cinta pada diri sendiri. Kayak kita berusaha gitu, dan kita udah kenal nih sama diri kita sendiri. Kita lihat look kita setiap hari pada cermin, begini, bentuk tubuh saya begini, kalau saya tersenyum gigi saya begini, kalau saya merasa takut bentukan saya begini, ekspresi saya begini. Ketika kita sudah mengenali diri kita sendiri, kita akan jatuh cinta sama diri kita sendiri. Kayak sebagaimanapun diri kita akan terima. Kayak ngerti gak sih definisi cinta? Nah itu cintanya itu ke diri sendiri gitu. Kayak kita gak butuh hal yang lebih, dan kita gak menuntut hal yang lebih lagi di diri kita sendiri itu. Nah itu definisi cinta sama diri kita sendiri. Ketika udah cinta ya, kita bakal nerima apa aja gitu. Mau orangnya mau saya begini, mau saya begitu, kita akan terima dan kayak gak masalah, karena ini memang diri kita. Saya cinta diri kita, dan saya cinta diri saya gitu kan. Nah, hal itu yang bikin kita berdamai sama diri kita sendiri, dan kita berdamai dengan rasa insecure kita tadi. Kayak kalau udah cinta, percaya, sama berdamai rasa insecure, kita udah gak butuh apa-apa lagi di dunia. Kita cuma butuh kita cuma harus upgrade diri, dan kita harus berani improve apapun yang ada di dalam diri kita, dan kita gak akan kenal itu apa insecure. Apa sih insecure itu? Saya tidak kenal. Insecure itu bukanlah sesuatu hal yang baik, karena jika sesekali melakukannya itu merupakan hal yang normal, tidak apa-apa. Namun yang berlarut-larut itu bukanlah pilihan yang bagus atau aktivitas yang bisa membuat kita semakin lebih baik lagi, bukan? Nah, tentunya sekian pembahasan dari aku, semoga dapat bermanfaat dan dapat memberikan informasi yang sangat tepat dan berguna bagi diri kita dan diri aku dan diri teman-teman semua. Banyak maaf aku ucapkan, dan terima kasih banget buat teman-teman semua yang udah menyempatkan waktunya. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.